Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Di sini kelompok kami akan membahas tentang materi berpikir komputasional, logika matematika, dan matematika gerakan. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Abdullah Rudiati. Saya Puji Dinggo. Saya sudah Hidayat. Dan saya Nur Muhammad Rajin. Satu, berpikir komputasional mengubah cara kita memecahkan masalah. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah metode pemecah masalah yang menggabungkan kekuatan teknologi dan logika ilmu komputer. 4 pilar berpikir komputasional. 1. Dekomposisi, yaitu memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang lebih mudah dikelola. 2. Abstraksi, yaitu memfokuskan pada hal penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan. 3. Algoritma, yaitu menyusun langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah. 4. Pengenalan pola, yaitu mengidentifikasi pola yang berulang untuk solusi yang efisien. Proses berpikir komputasional. 1. Identifikasi masalah, yaitu pahami apa yang perlu diselesaikan. 2. Dekomposisi, yaitu pecah masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. 3. Abstraksi, yaitu fokus pada informasi inti yang relevan. 4. Rancang algoritma, yaitu buat langkah-langkah sistematis solusi. 5. Implementasi dan evaluasi, yaitu terapkan solusi dan perbaiki jika perlu. Manfaat berpikir komputasional. 1. Melatih logika dan analisis, yaitu membantu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan sistematis. 2. Meningkatkan efisiensi, yaitu memecahkan masalah di berbagai bidang dengan lebih cepat dan efektif. 3. Aplikasi nyata, yaitu berpikir komputasional menjadi dasar bagi pengembangan aplikasi robotika dan pengolahan data canggih. Contoh sederhana penerapan berpikir komputasional. Yang pertama, memasak hidangan baru. Dalam memasak, Anda menerapkan dekomposisi dengan memecah resep menjadi langkah-langkah kecil, yaitu menyiapkan bahan, memotong, dan memasak. Anda mengenali pola bahan-bahan yang sering digunakan dalam masalah tertentu, misalnya bumbu dasar. Abstraksi terjadi saat Anda fokus pada rasa utama, mengabaikan detail kecil dalam proses akhirnya. Setiap resep adalah sebuah algoritma yang memandu Anda mencapai hidangan yang digunakan. Yang kedua, membuat jadwal harian. Menyusun jadwal harian melibatkan dekomposisi tugas besar menjadi tugas yang lebih kecil. Anda mengenali pola prioritas, misalnya tugas mendadak vs rutin. Abstraksi memungkinkan Anda fokus tujuan utama setiap aktivitas, mengabaikan gangguan. Lalu Anda membuat algoritma pribadi, yaitu langkah-langkah berurutan untuk menyelesaikan semua tugas secara efisien dari pagi hingga malam. Kesimpulan dari berpikir komputasional untuk masa depan, yaitu berpikir komputasional bukan hanya tentang pemrograman. Ini adalah kunci sukses di era digital dan teknologi. Ini membantu kita menjadi pemecah masalah yang kreatif dan sistematis dalam menghadapi tantangan global. Mari mulai latih berpikir komputasional sejak dini, karena ini adalah keterampilan esensial untuk menghadapi masa depan yang semakin kompleks. Apa itu logika matematika? Logika matematika adalah cabang matematika yang secara khusus mempelajari aturan dan prinsip penalaran yang benar. Tujuannya adalah untuk menilai kebenaran suatu pernyataan dan menarik kesimpulan secara sistematis, memberikan fondasi yang kokoh untuk berbagai bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Pertama, cabang matematika yang mempelajari aturan dan prinsip penalaran yang benar. Yang kedua, digunakan untuk menilai kebenaran pernyataan dan menarik kesimpulan secara sistematis. Yang ketiga, dasar penting dalam ilmu komputer, filsafat, dan matematika. Metode penalaran utama dalam logika matematika yaitu terdapat beberapa metode penalaran fundamental yang berfungsi sebagai alat untuk menarik kesimpulan dari premis yang diberikan. 3 metode yang paling umum adalah modus ponens, modus tollens, dan silogisme. Modus ponens, jika P maka Q dan P benar, maka Q benar.
Modus tollens, jika P maka Q dan Q salah maka P salah. Silogisme, jika P maka Q dan jika Q maka R maka P maka R. Contoh modus ponens. Modus ponens adalah metode penalaran yang menegaskan konsekuensi. Ini adalah bentuk inferensi langsung yang sangat intuitif yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Premis 1, jika hari ini tanggal merah maka sekolah libur. Premis kedua, hari ini tanggal merah. Kesimpulannya, sekolah libur hari ini. Contoh modus tollens. Berbeda dengan modus ponens, modus tollens adalah metode penalaran yang menyangkal konsekuensi. Ini juga merupakan bentuk inferensi yang sangat kuat untuk membuktikan sesuatu adalah salah. Premis 1, jika hari ini tanggal merah, maka sekolah libur. Premis 2, sekolah tidak libur hari ini. Kesimpulannya, hari ini bukan tanggal merah. Silogisme dalam penalaran. Silogisme adalah bentuk penalaran deduktif di mana kesimpulan ditarik dari dua premis yang saling berkaitan. Ini menciptakan rantai logika yang menghubungkan ide-ide secara berurutan. Premis 1, jika tanggal merah maka sekolah libur. Premis 2, jika sekolah libur maka kami pergi berlibur. Kesimpulan, jika tanggal merah maka kami pergi berlibur. Validitas argumen dan kesalahan penalaran. Memahami validitas argumen sangat penting untuk menghindari kesalahan dalam penalaran. Argumen yang valid menjamin kebenaran kesimpulan jika semua premisnya benar. Namun seringkali terjadi kesalahan yang dapat menggagalkan validitas argumen. Argumen valid kesimpulan secara logis mengikuti premis. Jika premis benar, kesimpulannya pasti benar. Kesalahan penalaran umum, contoh affirming the consequent, menegaskan akibat hanya karena akibat terjadi bukan berarti penyebabnya pasti. Pentingnya aturan inferensi. Memahami dan menerapkan aturan inferensi adalah kunci untuk memastikan bahwa kesimpulan yang ditarik adalah sah dan benar, terhindar dari bias dan kekeliruan. Penalaran inferensi menghubungkan premis ke kesimpulan. Penalaran inferensi adalah inti dari logika dan pemikiran rasional. Ini adalah proses fundamental untuk menarik kesimpulan yang sah berdasarkan bukti atau premis yang tersedia. Satu, definisi. Proses menarik kesimpulan logis dari satu atau lebih premis. 2, pentingnya kritis dalam pembuktian matematika, pengembangan teori, dan pengambilan keputusan. 3, ketergantungan. Aturan inferensi memastikan kebenaran kesimpulan jika premis benar. Aplikasi penalaran inferensi. Penalaran inferensi memiliki dampak besar dalam berbagai bidang, terutama dalam teknologi kecerdasan buatan, memungkinkan sistem untuk berpikir dan membuat keputusan berdasarkan logika. Otomatisasi pembuktian teori digunakan dalam perangkat lunak komputer untuk secara otomatis memverifikasi kebenaran teori matematika. Pengambilan keputusan AI, fondasi bagi sistem AI dan ilmu komputer untuk membuat keputusan logis dan berbasis data. Sistem pakar, contoh paling jelas adalah sistem pakar medis yang menggunakan aturan inferensi, misal modus ponens, untuk mendiagnosis penyakit berdasarkan gejala. Kesimpulan, mengapa logika dan penalaran inferensi penting? Penguasaan logika matematika dan penalaran inferensi bukan hanya keterampilan akademis, tetapi juga fundamental untuk mengembangkan pemikiran kritis dan pengambilan keputusan yang efektif dalam kehidupan sehari-hari maupun profesional. 1. Berpikir kritis dan sistematis. 2. Dasar ilmu pengetahuan yang mengambil keputusan valid. Logika, konversi bilangan, dan berpikir algoritmik. Apa itu sistem bilangan dan konversi bilangan? Dalam dunia komputer dan matematika, sistem bilangan adalah fondasi bagaimana kita merepresentasikan nilai numerik. Ini adalah metode yang digunakan untuk menulis dan memanipulasi angka, di mana setiap
sistem basis atau radix tertentu. Sistem yang paling umum kita gunakan sehari-hari adalah desimal basis 10, tetapi komputer beroperasi pada biner basis 2, dan ada juga heksadesimal basis 16 yang sering digunakan dalam pemrograman untuk menyederhanakan representasi data biner. Konversi bilangan adalah jembatan penting antar sistem ini. Ini adalah proses mengubah angka dari satu basis ke basis lain tanpa mengubah nilai instruksinya. Misalnya angka 1, 2, 5, 3 dalam sistem desimal memiliki representasi yang sama sekali berbeda, yaitu 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Dalam sistem biner, memahami bagaimana melakukan konversi ini adalah keterampilan fundamental dalam bidang ilmu komputer dan teknik. Algoritma konversi bilangan, metode divide and conquer adalah salah satu algoritma fundamental untuk konversi bilangan. Adalah metode divide and conquer yang secara elegan diterapkan dalam mengubah bilangan desimal menjadi biner. Pendekatan ini melibatkan pembagian angka secara berulang hingga tercapai kondisi benar dasar. Algoritma dasar untuk mengonversi desimal ke biner, kita terus-menerus membagi angka desimal dengan 2 dan mencatat sisa baginya yang akan selalu 0 atau 1. Proses ini diulang hingga hasil bagi mencapai 0 digit biner kemudian dibaca dari sisa terakhir ke pertama. Contoh konversi 25 desimal ke biner: 42 dibagi 2 sama dengan 21 sisa 0, 1 dibagi 2 sama dengan 10 sisa 1, 10 dibagi 2 sama dengan 5 sisa 0, 5 dibagi 2 sama dengan 2 sisa 1, 2 dibagi 2 sama dengan 1 sisa 0, 1 dibagi 2 sama dengan sisa 1. Baca sisa dari bawah ke atas, kita dapatkan 1, 0, 1, 0, 1, 0 biner. Prinsip divide and conquer tidak hanya efisien, tetapi juga menggambarkan esensi berpikir algoritmik, memecahkan masalah besar menjadi sub-masalah yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Berpikir algoritmik dalam konversi bilangan. Inti dari konversi bilangan dan banyak masalah komputasi lainnya terletak pada berpikir algoritmik. Ini bukan hanya tentang mengetahui rumus, tetapi tentang mengembangkan serangkaian langkah yang jelas, logis, dan terstruktur untuk mencapai solusi. Definisi algoritma. Algoritma adalah serangkaian instruksi atau prosedur yang terdefinisi dengan baik yang dirancang untuk menyelesaikan suatu masalah atau melakukan suatu tugas. Dalam konteks konversi bilangan, algoritma memberikan panduan langkah demi langkah. Pentingnya berpikir algoritmik. Kemampuan berpikir algoritmik memungkinkan kita memecah masalah besar menjadi komponen-komponen yang lebih kecil dan dapat dikelola. Ini memfasilitasi desain solusi yang efisien, dapat diulang, dan dapat diimplementasikan baik secara manual maupun melalui program komputer. Aplikasi dalam konversi. Setiap metode konversi bilangan, baik dari desimal ke biner atau dari basis apapun ke desimal, adalah manifestasi dari algoritma. Dengan menganalisis langkah-langkah ini, kita dapat menulis pseudokode atau kode aktual untuk mengotomatiskan proses konversi. Jadi, pemahaman sistem bilangan dan berpikir algoritmik sangat penting untuk kita, karena dapat membantu kita untuk membuka pintu ke dunia komputasi yang lebih dalam, dari dasar-dasar konversi hingga desain algoritma yang kompleks. Setiap langkah membangun fondasi untuk inovasi teknologi masa depan. Teruslah bereksplorasi dan berpikir secara algoritmik. Dari kesimpulan materi tadi, bisa kita simpulkan bahwa berpikir komputasional, logika matematika, dan konversi bilangan sama-sama melatih kita untuk berpikir terstruktur dan sistematis.
Kita belajar supaya lebih kritis, bisa bikin keputusan yang tepat, dan siap menghadapi tantangan teknologi di masa depan. Logika plus algoritma bakal jadi bekal penting untuk jadi problem solving di era digital. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf karena manusia tempatnya masalah. Dan jika ada lebihnya, itu semua milik Tuhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.